kayak gue tuh mungkin kalau kucing gue sakit, gue lebih worried gitu loh ketimbang yang suami. Iyalah. Emang siapa kalian? Halo semuanya. Apa kabar? Halo. Bertemu lagi dengan BSS bukan siapa-siapa. Yeay. Aku Putri, Aku Nadia. Aku Karolin. kita bertemu di episode ke-3. Episode kali ini kita akan mengangkat tentang pets, binatang peliharaan. Pets adalah keluarga ya. Pets itu kan hewan kesayangan yang dipelihara ya sama kita sebagai teman, sahabat ya kan. Bahkan bisa jadi anak sendiri, jadi abul ya. Orang nyebutnya kayak gitu tuh. Bukan untuk tujuan ekonomi atau kerja. Jadi benar-benar untuk jadi sahabat kita. Nah, di episode kali ini kita mempunyai cerita pengalaman yang mau kita share ke BSS Friends. Karena kebetulan kita bertiga ini semuanya punya pets Iya. ya. Iya. Dari kecil ya. Kecil. Lu dari kecil apa enggak? Enggak, Oh, gue enggak. Jadi Oh. baru merasakan punya pets Oh. gitu. Oh, seperti oke. apa. Kalau mereka berdua, itu tuh dari kecil sudah yang terbiasa punya pets gitu. Betul. Nah, mulai dari kananku dulu deh. Nadia nih mau cerita nih. Aku mau nangis lagi, ya Allah. Ya, jadi tuh asal muasalnya kalau misalnya lo berdua itu kan memang yang dari udah keluarga lo emang udah doyan ya, which is sebenarnya keluarga gue juga dari bapak gue dulu almarhum juga melihara anjing segala macam, cuman posisi gue masih kecil nih, jadi gue nggak sempet ngerasain gitu kan, tapi cuman ya gue suka tapi tidak pernah yang merasakan. Gue sering lihat di TikTok tuh ya, di TikTok tuh kayak oh gini ya rasanya kehilangan kucing atau apa. Gue kan lebay banget ternyata itu terjadi sama gue sekarang. Hati-hati dalam berbicara. Betul, dan pada bilang cuman pet lover doang yang bisa ngerti perasaan ini gitu ya. Which is gue waktu belum kehilangan, gue kayak yang biasa aja gitu ya kan. Nah, jadi boleh cerita nggak pengalamannya? Nah, ini sebenarnya yang ngebawa pets di dalam hidup gue adalah suami gue. Ya, yang gue suka binatang, tapi yang bikin gue akhirnya jatuh cinta melebihi, ibaratnya kalau ngomong kasarnya, tapi gue jangan dihujat ya netizen ya. Kayak gue tuh mungkin kalau kucing gue sakit, gue lebih worried gitu loh ketimbang yang Suami. iyalah. Gas kali. Ya kan. Nah, jadi awalnya itu tuh gue punya kucing satu, adopsi lah ibaratnya. Tunggu. Berarti lu start memelihara binatang pas sama Arga. Apa Arga? Oh. Karena si Arga itu yang bawa si kucing gue yang pertama itu ke rumah. Itu siapa? Si Putih. Oh, si Putih. Terus abis gitu sudahlah berkembang akhirnya gue ke BM-an adalah satu. Jadi gue total sekarang ada 4 kucing guys. Tadinya gue ada 4 kucing. Dan cuma satu yang gue beli, 3-nya semua gue adopsi. Gitu. Ya, gue mungkin sekitar baru 2 minggu lah gue kehilangan yang akhirnya membuat gue ngerti gitu loh bahwa itu perasaan pet lovers kalau ditinggal sama hewan kesayangan. Gue sampai nanya sama Karolin, gue sampai nanya sama Putri, ini gue berapa lama ngerasain grief kayak begini gitu kan, karena gue belum pernah ngerasain gitu kan. Jadi 2 minggu lalu kucing rescue gue itu mati karena gagal ginjal guys. Dan namanya siapa ya? Elo. Kucing oren tapi yang lucu banget ya. Namanya Elo guys. Jadi Elo, diplesetin jadi Elo. Bukan Nama kesayangan. bukannya Elo penyanyi ya guys ya. Nah, si Elo ini gimana ya, kayak gue tuh ngerasa tuh gue paling sayang sama dia karena hidupnya itu tuh benar-benar kasihan lah. Karena lo rescue ya. Karena rescue dan kucing pandemi, gue selalu ceritain ke orang ini si Elo ini tuh kucing pandemi yang dia terkena lah efek hewan aja kena ya waktu efek corona segala macam gitu kan, apalagi kita gitu kan. Nah, itu si Elo itu tuh kucing yang tadinya tuh di gedung kantor gue yang lama gitu. Oke. Dia emang udah lahir di situ,
Terus pas yang kan sempat lockdown segala macam kan 3 bulan gitu nggak nggak bisa kantor lah ya. kemana-mana gitu ya karena si Elo ini itu tuh yang tipikal kucing yang nggak bisa cari makan sendiri, Bu. Oh ya. Ada yang gitu ya? Ada. Ya karena udah biasa. kebiasaan sama anak-anak kantor Iya, dikasih dikasih makan, makan. dikasih makan. Oke, ya. Terus pas Jadi, lockdown kan Karakternya jadi begitu. Ya. dan Kasihan banget dan dia bukan kucing yang kucing oyen pada umumnya yang gahar, Iya. garang segala macam. Enggak, dia tuh yang kucing oyen penakut gitulah, dibully lah sama kucing-kucing. Dan itu tuh gue tau dari satpam gedung itu gitu loh. Iya. Ya udahlah, disingkatnya gue bawa karena badannya udah tinggal tulang sama kulit Aduh, gepeng, kasihan. gepeng yang bener-bener gepeng. Sedih Akhirnya banget. kita Itu masih kecil rescue. banget ya nanti? Enggak sih, udah sekitar 3 tahunan kali ya Oh, dia lumayan. umurnya. Gitu, cuman emang dia dekat banget. Pas gue di gedung itu juga dia selalu nyamperin dan nungguin gue. Jadi udah tahu lu lah. Iya, ya sudah. Akhirnya takdir berkata lain ya, maksudnya Lo bawa ke rumah lah ya, lo bawa ke rumah, lo rawat. Tahun 2021 dia baru meninggalkan gue dan keluarga itu sekitar 2 minggu yang lalu karena diindikasi ada penyakit ginjal. Itu tuh lo bisa tahu dia ada yang nggak beres nih kesehatannya itu dari mana tuh? Lihat gerak-geriknya atau apa? Iya, nggak mau makan dan ya gue belum pernah merasakan gimana. Makanya itu dia kan. Gue Berarti kan feeling lo tuh harus main banget kan. belum Ya, pernah. kenapa ya dia Iya ya? kan, Gitu kan? masih ada harapan untuk dia sembuh kayak gitu-gitu kan. Hmm. Jadi kayak gue sampai nanya sama Caroline, sampai nanya sama lo sampai lihat-lihat di Google. Kalau lihat-lihat di Google semuanya serem juga. Gue sampai ketika ciri-ciri kucing mau mati gitu ya. Semuanya ada di Elo gitu ya. Ya udah lah ya, gue pasrah aja lah ya. Iya. Dan tapi setidaknya dia gimana ya? Setidaknya dia merasakan hidupnya nggak suffer lah ya. Iya. Aduh. Tuh kan. Iya, iya. Yang punya pes pasti tahu banget lah. Tisu nggak ada tisu. Udah pakai baju aja. Gue sampai ngomong ya, mungkin gue lebay gitu kan, kayak Enggak. gue benar-benar kehilangan yang berat banget. Gue ternyata lo berdua pun juga merasakan hal itu gitu Iya, kan. iya. Kayak gue udah tua aja nih baru merasakan kelebayan yang dan FYI ya guys, gue sampai sekarang kalau gue ke kantor gue masih ke kuburannya dia. Entah gue cuma ngeliat gundukannya dan yang bikin gue yang kayak gimana gitu ya, kayak dia tuh ngerti banget kayak Ya seperti dia bikin bisa bikin lo kayak gitu tuh apa kesehariannya di rumah tuh apa yang lo ingat dia dari- cuma nurut sama gue, dia cuma manja sama gue, dia Hmm. cuman apa namanya kayak dia cemburu kalau misalnya gue sama kucing gue yang baru. Ada tuh cemburu ya. Biasanya kucing cemburu gimana sih? Oh, makanya apa gitu ya? Oh. Terus gini-gini lo main gini-gini lo gitu. Iya, dan dia tuh kayak ngajak berantem aja sama kucing yang dicemburuin Oh, gitu. gitu. Nggak suka aja dia kalau misalnya dia deket-deket sama gue. Daripada pas dia sekarat ya, mungkin 3 hari sebelum dia pergi gue cuma ngomong, lo pergi kok sih, lo pergi jangan gue. Pas lo nggak di rumah gitu ya. Dan itu kejadian benar sih. Jadi Nadia. kejadian gitu Tiba-tiba ya. Nadia nelpon kita berdua nangis ketemukan. Gue lagi di kantor. Iya, gue pikirnya kenapa? Aduh. Oh gitu. Aduh kasihan banget. Karena gue dari yang 3 kucing yang gue rescue ini, gue ngerasa si Elo yang paling kasihan hidup ya. Iya benar ya kan lo merawat dia, ngasih makanan yang baik, bahkan lo bawa ke dokter saat itu gitu kan. Tidur sama lo juga kan? Jadi kan Tidur sama lo. Iya. berasa banget itu. Ya gitu deh, udah ya, asik sedih-sedih guys. Nanti gue ingat lagi deh, udah deh. Kalau lo, Jadi lo sekarang tinggal 3 tinggal 3 kucing dan gue gak mau nambah lagi. Gue Ya udah lah ya. Gak mau nambah lagi, udah. Cukup. Caroline dulu nih, Caroline.
Pengalamannya banyak juga nih setahu gue nih. Iya, Dari dia kan? kecil, gue tahu banget nih pengalamannya. Ya. Anjing ya waktu itu ya Lin ya. Gue dari SD ya. Iya. Jadi dan trauma-trauma itu gue juga udah alamin Beberapa kali pula beberapa ya. kali gitu. Tapi ya, jadi dulu gue punya anjing pertama kali tuh herder, ya kan? Tuh gue sayang Gitu banget. herder ya. Terus tiba-tiba gue nggak tahu mungkin karena gue kasih makannya keenakan atau gimana, abis gue bawa jalan, kena serangan jantung. Hah? Oh, Maksudnya kena serangan jantung tiba-tiba gitu nih? metong. Lagi ngapain? Abis minum air tiba-tiba jatuh gitu. Masya Allah. Itu. Cara lo masih SD, terus lo Iya. reaksi lo apa waktu itu? Ya gue nangis lah, terus kan Gila. dikubur gue cuma dari jendela gue nangis. Belum, masih setahun setengah ya. Kalau kata dokternya sih jantung. Nah gue nggak tahu. Terus abis itu gue Kayak bilang, hidup kali ya, Bu ya kayak. Makannya keenakan kan tadi Karolin bilang keenakan. iya makanya itu makannya, gitu. SD gue banyak banget. Gue merah aja banyak banget herder 2 kali. Terus gue sampai tahu penyakit-penyakitnya itulah ya. Gue punya herder, gue punya tackle. Herder sama tackle gue itu kena penyakit namanya demodex, penyakit kulit. Itu jamuran. Jadi lo harus setiap hari gue obatin, gue sikatin kulitnya pakai obat. Itu jadi botak. Ya, Itu karena apa sih Lin? jamur. Enggak, maksudnya Yang nggak tahu. Iklim nggak Mungkin cocok, ya, panas sama atau nggak Indonesia, pakai dulu kan kita kan jarang pakai binatang, mana boleh loh Iya, tidur iya, pakai iya. AC ya Iya, kan. iya, Nah iya. mungkin itu. Terus gue juga punya pengalaman waktu gue SD SMP, anjing herder gue yang namanya Dax itu ikut kompetisi. Jadi gue sekeluarga bawa anjingnya itu lomba-lomba ke puncak, ke Bandung. Dulu tuh bawa si Dax itu bawa piala banyak. Tapi ya itu meninggalnya kalau nggak salah sakit juga, gue lupa sih apa. Terus kalau yang tackle itu hilang, oh iya itu hilang. Lepas gitu. lepas, ya kan? Nggak bisa kekejar gitu oh ya. Ya gue nggak tahu, katanya sih ada yang ngambil. Soalnya gue tahu banget anjing gue tuh anjing rumahan, Iya, iya, ya kan? iya. Udah. Terus gue punya tackle, terus gue punya apa lagi ya? Gue banyak Itu banget. yang pernah ketabrak. Oh iya, Ya, kalau cerita Yang lo nyebrang ke iya itu juga tuh golden gue. Aduh, itu gila sih. Kabur. Iya kan rumah gue tahu kan lo layur kan. Iya. Ke Metro Mini kan kenceng kan, Ya gitu. Makanya gue, aduh, tapi ya gitu ya, Bo. Mungkin waktu itu SMP, SD, SMA kan kayaknya lo masih kuat ya. Mati, ayo pria lagi, mati, darah lagi gitu kan. Padahal nangis kayak nangis kayak diputusin pacar Iya, gue iya tuh kan. benar. Ya kan, di pokoknya tuh di kebun gue tuh itu isinya binatang semua lah intinya. Hiburan si Ah. ini. Ada yang umur 16 tahun juga ada. Iya, Mana ya Lin ya? Matilda tau nggak lo? Oh iya. Yaksir. Terus sampai beruban kan Lin? Ya, Iya, iya, nah iya. itu lucunya tuh kan dia 16 tahun ya. Dan memang kan itu kesayangan kita semua. Dia pas dia mau mati tuh dia hilang. Jadi, begitu kan ya. Padahal nggak pernah keluar rumah. Tiba-tiba hilang sampai itu tuh gue udah kawin tuh kan 16 tahun dari gue SMP. Itu kuat. Nyokap gue panik, semua rumah panik. Gue sampai bikin itu iklan Lebaran. kayak ditemu tolong dong ini banyak banget gue yang ke rumah gue. Pada ngasih anjing tapi beda banget semua dari foto. Kok bisa sih? Foto gue kayak anjing gue kecil, kenapa yang datang gede-gede gitu kan? Sempet tuh, tapi habis itu habis itu udah akhirnya kita udah relain, udah. Terus gue juga punya anjing lagi golden, punya Rottweiler, aduh. Itu masih kakak tuh. Iya, tapi Yang tuh, terakhir di sini kan? nah pokoknya yang gue masih di kakap tuh, pokoknya matinya tuh sakit semua dan ya udahlah. Nah, habis itu setelah kawin, udah dong, capek punya anjing. Akhirnya gue nggak punya binatang sama sekali. Pas punya anak pertama, nah gue rescue juga Nat, yang golden itu di pinggir jalan. Oh rescue itu? Iya, si Rocky golden, iya. Dan kasihannya tuh kurus banget itu golden di pinggir kali. Terus masih ada kayak kabur dari rumah sakit atau gimana? Ada selang-selang, masih ada. Dan kurus banget. Akhirnya gue ingat banget tuh gue sama Sandy sama si Carlo bertiga kita ketemu, langsung gue gendong, gue bawa ke bagasi, gue bawa ke dokter hewan, ya kan. Terus akhirnya udah periksa, terus kita bilang kita nemu nih dok gini-gini, nanti info aja ya kalau misalkan ada yang punya atau gimana kontak gue. Tapi nggak ada yang kontak. Ya udah, akhirnya si Sandy ngasih. Berapa tuh kira-kira dia? Masih kecil juga? Enggak, udah gede. Kayaknya udah 5 tahun 4 tahun deh dia udah.
Akhirnya, Rocky. ya kenapa kita namakan Rocky? Karena dia survivor lah. Intinya Rocky kan film Rocky siapa? Rocky Balboa. Siapa itu? Ya itulah, dinamain Rocky. Nah kalau si Rocky itu sangat berkesan banget buat gue karena dia itu tidur sama kita bertiga. Terus kalau dia mau pipis atau apa, dia nggak bangunin gue tuh dengan cara deketin gue ke apa sih? Dia deketin gue di tempat tidur. Dia cuma goyang-goyang gitu karena dia pakai kelingking-kelingking kan. Oh iya. Jadi ngeyong. Oh, oke, udah keluar. Udah. Terus kalau dibawa jalan sama anak gue kan umurnya masih 3 tahun ya. Kalau keliling komplek nggak pernah pakai rantai. Terus dia suka jalan sendiri gitu kan. Terus gue panggil Rocky. Terus naik mobil. Sama sekali nggak pakai rantai, jalan-jalan naik mobil. Terus ke Alfa gitu ya, nunggu di mobil. Pokoknya lucu banget. Nah itu juga gue sama kayak lo yang Rocky itu gue dia sakit kanker tulang, nggak bisa jalan, ya kan? Terus nggak mau makan, terus sampai gue akupuntur, gue kasih vitamin, macam-macam deh akupuntur kan. Terus kata dokter, akhirnya itu sampai gue suapin juga, ya kan? Terus kata dokter akupuntur nggak mempan, vitamin nggak mempan, terus akhirnya ya begitu deh. Ya kan, nah itu tuh gue nangis bombay Tapi dari situ, nah sepanjang itu anak gue mau anjing lagi tuh, jadi ada 2 gue, Rocky sama Benji. Oh iya, gue ingat Benji. Ya. Beagle. Ya. Beda. Si Rocky meninggal kanker tulang, akhirnya tinggal si Benji. Benji juga 5 tahun kemudian, 4 tahun kemudian kanker juga. Astaga. Tapi gue lupa kanker apa. Meninggal juga. Akhirnya udah tuh, gue bilang udah ya, gue udah capek, gue ngurusin anjing sakit, terus sedihnya bukan main gitu. Udah gue nggak mau lagi, gue bilang. Terus ya udah nih akhirnya stop. Tiba-tiba ada tetangga gue nawarin kucing. Gue kan bukan cat person ya, gue nggak tahu bagaimana menjaga kucing dan gue awal-awal kucing gitu kan. Aduh. Pokoknya gue nggak tanggung jawab ya. Itu totally different Iya. Dari awal anjing, tiba-tiba ke kucing gitu. Tapi anak-anak suka, terus Sandy juga merah kucing kan Iya. dulu. Jadi oke, gue bilang, gue kalau masak kucing gue nggak tahu ya. Jadi gue lo yang mengurus ya, bukan ngurus ya, ngajarin gimana gitu kan. Akhirnya udah, sampai sekarang si Candy namanya. Jadi nempel sama gue. Iya. Ya kan? Sedekat Sekarang itu loh, jadi Candy sekarang sampai si Keisha bilang, kok lu kucing? Sejak kapan lu kucing? Ya nggak tahu lah kayak gue juga tadi gue juga kaget sih sebenarnya. Sejak kapan? terus ada temen gue juga nge-DM gue bilang, lu kucing sejak kapan? Aduh ya. Soalnya emang kucingnya tuh jadi deket banget sama gue dan bener-bener tidur sama kita juga. Terus kalau dia nakal tuh dia tuh tahu kalau gue marah. Jadi bener-bener ngerti. Iya, gue bilang, gue selalu bilang nggak boleh naik, stop. Gue bilang gitu kan. Bener dia nggak naik, dia stop. Ya semua binatang makhluk hidup tuh punya perasaan deh. Gitu Iya. Ya kan? Jadi sekarang lo punya 2 kucing ya terakhir ya? Oh iya, Candy sama Miko. Candy sama Miko. Aduh, Tapi dia bilang loh makan itu ya sama gue pas Apa? yang si Elo mati meninggal itu kan, dia bilang iya nih makanya gue nggak pernah lagi tuh mau yang nggak terlalu attach sama kucing. Yeah right, gue bilang gitu. Tapi lo lihat aja. Ngirim foto lagi gendong-gendong si Candy gitu. Tapi gue mulai menjaga loh. Gue mulai menjaga. Nggak bisa, Menjaga hati, iya. nggak bisa dari gue aja yang gue nggak suka kucing, B aja gitu. Sampai akhirnya hati gue terpotek-potek gitu ya kan. Oh begini rasanya ya gitu kan. Ya sih. Ya sudahlah, jalanin aja. Jalanin aja. Ya itu namanya naluri kan, udahlah. Kalaupun Gue juga sama kayak Caroline sih sebenarnya. Dari SD gue punya anjing. Dari gue yang bahkan dari kelas 1 SD gitu, nyokap gue tuh udah melihara anjing. Pas gue SD kelas 3 ada teman gue yang ngasih anjing. Si Laura tuh, bukan Laura yang itu, ada Laura si Ombing, ada Anak dia Tati. ngasih, dia ngasih. Dan itu anjing waktu itu umurnya udah baru setahun. Namanya Snoopy. Padahal warnanya coklat putih. Nah dia itu cuma bisa nurut sama gue, sama gue. Terus pada akhirnya dia itu baru nggak ada setelah gue 3 SMP.
tuh saking dekatnya sama gue sama tuh kalau gue nggak sakit tuh gue nggak masuk sekolah, gue di dalam kamar, dia akan tidur di depan kamar gue. Gitu. Iya, terus udah gitu kalau gue pulang sekolah, kita kan M21 ya, Mikrolet ya. Terus turun di portal itu ya, padahal rumah gue tuh masih yang kesana. Dia udah gonggong. Gue baru belok tuh dia udah lari dari rumah, kok bisa ya? Oh, Iya langsung lari gitu nyambut gitu kan. Terus kalau gue lagi sendiri di rumah tuh gue duduk, dia di samping gue tuh bisa yang gue ajak ngobrol. Karena kayak gue suka ada ngobrol. oh ternyata dari 3 SMP, dari bukan 3 SMP, dari dulu Dari dulu dia begitu. semua diajak ngomong. Ya itu kan, terus udah gitu dia tuh nice banget sama anjing-anjing yang lebih kecil kan, nggak cuma satu gitu, nyokap gue waktu itu meliharanya ada lumayan. Oh, ada berapa, Bu? Ada 5 waktu itu sampai di halaman depan kan di sepagar Iya, sama iya, gue. iya. Iya. Tapi tuh dia tuh kalau anjing kecil yang ganggu dia tuh dia cuma kayak ngeliatin gitu doang, tuh kayak dewasa sih nih anjing gue nih. Dewasanya beda, karena sering diajak ngobrol sama Bunda. Dia berusaha mengerti bahasa gue. Sering TikTok sama Bunda ya kan. Dan gue ngalamin sih waktu itu sama nyokap tuh bawa dia ke dokter untuk divaksin. Nah gue baru tahu tuh di situ, oh ternyata binatang tuh ada vaksinnya, Iya, ada ininya, ada vitamin, itunya, iya kan? banyak. Allah. Terus akhirnya pas gue 3 SMP itu gue pulang sekolah, pembokat gue udah nangis. Aduh, dia kayaknya mau mati deh. Terus gue lihat dia emang napasnya tuh udah tersengal-sengal, tapi pas gue pulang, gue panggil baru dia nutup mata. Ya Allah, Jadi dia kayak nunggu. itu 3 SMP, Bun? Iya. Oh. Aduh gitu gue nangis loh, nangis sampai males makan, sampai yang kayak gitu-gitu lah. Emang lebay sih, cuma kan. Iya. Ya, cuma Kayaknya kita gue baru ngerasa juga ini gue lebay atau enggak ya. Gue sampai tapi itu sedih banget. iya. Nah, terus akhirnya sisa-sisa anjing itu tuh punya anak nih, yang anjing yang satunya. Pernah Kasih suami bukan anaknya bukan si satunya ini punya anak, gue lagi tiduran tiba-tiba ada suara gitu ya, kayak minta tolong. Ternyata salah satu anaknya tuh berusaha jalan kan. Anjing kalau baru lahir kan nggak bisa ngeliat kan, dia kayak merep ke got sebelah gitu. Gue angkat, gue rawat, gue masukin ke kamar, pokoknya dia tidur sama gue lah. Nah di situ itu juga tuh dia matinya tuh karena ini penyakit apa yang ya kulit deh kayaknya ya. Nah itu tuh semenjak itu gue nggak melihara. Terus kan gue akhirnya ngekos kan waktu itu kan, jadi gue nggak melihara lagi. Nah jadi pengen banget melihara, anak-anak gue juga pengen banget melihara. Jangan memulai. Jangan memulai hal yang jangan Cuman gue bilang sama anak gue gini, Lanjut aja. pengen sih, tapi kalian tahu nggak, kehilangan itu nggak enak banget, gue bilang gitu. Dan melihara anjing atau kucing itu nggak gampang juga. asli ya. Iya, iya. Iya kan? Ya lo harus Karena- bertanggung jawab iya. gitu loh. Iya, anak-anak gue mau si Katusha mau merah anjing, gue bilang no, no. Kucing aja dulu rawat Iya, gitu kan. jangan cuma lo asal lo Iya. melihara tapi lo tidak Iya. memelihara dengan benar gitu loh. Tapi emang bagusnya kita punya pets itu ya, untuk sekarang ya anak-anak ya, memang jadi diajarin anak-anak itu untuk mereka bertanggung jawab gitu kan. Terus Jadi dia mengerti emosional iya. sesama makhluk hidup, itu mengasah sih. Iya, sebenarnya. ya kan. Jadi kayak anak-anak gue gitu udah punya kegiatan gitu loh. Jadi dia udah tahu nih. Harus ngasih makan. Heeh, Gitu ya. Jadi ini baru mereka bertanggung jawab ini pas kucing lah. Tapi kalau kakaknya sudah lah ya, Iya. adiknya aja lah gitu. Betul. Makanya udah bisa sekali sih. Jadi saya benar-benar jadi tahu, kan nih gitu. Jadi dia yang ngasih makan, ganti minum. Jadi udah mulai belajar kayak gitu kalau Katusha. Terus sekarang dia juga udah mulai kayak gantiin pasir Nat. Terus kalau kita pergi ke supermarket gitu, beliin snack gitu. Kalau nggak dibeliin tuh kayak ngomong ke gue, Ingatlah dia ya. Mami kok kamu tega sih sama Candy? Kasian lo Candy, aku aja sering makan snack. Masa Candy nggak makan snack gitu kan? Oh oke gitu kan. Jangan. Ya jadi bagus ya untuk anak-anak untuk kayak untuk Iya, mereka dia memahami belajar. perasaan, Mm-mm. empati bener. Iya. Empati. Mm-mm. Karena kan waktu gue kecil gue ngerasa banget, ternyata empati gue itu juga terbangun dengan gue sama binatang tuh care gitu. Karena kan binatang itu kan makhluk hidup yang nggak bisa ngomong ya. Mm-mm. Iya. Jadi lo harus memahami bahasa cintanya mereka ke kita
dari perasaan tatapannya itu tuh luar biasa sih. Iya. Kadang kan kalau kucing nakal kan itu suka naik darah ya, Iya. ya kan? Kadang gue omelin, yang belain siapa? Siapa? Iya, Mami kenapa sih terlalu galak sama Candy? Kasihan sini Candy. Itu lucu Kasihan Candy, Iya, udah, iya, iya, Mami iya. emang gitu, Mami emang galak, udah. Nggak apa-apa Candy, nggak apa-apa, yuk sama aku sama Papa gitu. Jadi yang manjain tuh Katusha sama Sandy. Kalau gue emang gue galak, gitu. Suka dibelain. Tapi tetap aja kan, pasti kan si Candy attach sama Iya, makanya gue bingung, ya kan? Gue juga paling galak sama kucing-kucing gue Iya. ya. Attach karena sama kita. si kucing tuh kucing, anjing, ya binatang apapun ya, itu tuh punya perasaan. Jangankan itu, gue belum pernah cerita ya, bokap gue tuh pernah melihara ular. Astaga. Jadi dia cerita waktu muda dia melihara ular, dikandangin, dikandangin. Satu ekor. Iya. Oh. Nah, sama yang gue disuruh dibuang karena itu ular itu pengen keluar dari kandangnya itu pakai tulang-tulangnya tuh dia gini, nempel gitu, terus digedein keluar dong. Aduh, gue pengen beli sama ular. Gue juga Tapi gue amazed-nya, gue dengar cerita bokap gue, iya papa bawa, akhirnya Eyang tuh marah-marah, disuruh mau keluar, buang. Bawa dah ke hutan Manal gitulah ya di daerah sana, terus ditaruh, 2 hari kemudian ularnya datang lagi. Lo kebayang ular lo? Jadi maksudnya kalau lo menyayangi makhluk hidup ya, mereka tuh tahu dong kalau kita tahu. Iya. Iya, gila sih. Jadi makanya gue paling suka gara-gara sekarang ada si gue jadi pet lover gitu ya. Jadi kayak pas lo kalau gini loh, kalau misalnya lo nggak suka binatang gitu ya, nggak usah lo siksa. Ada lo yang kayak gitu ada. Orang kayak gitu. Berita-berita ya. Gitu ya. Sama juga, kalau misalnya lo kalau emang Ada yang sampai mukul kan? iya nggak sama cat segala macam. nggak sama itu Oh my God. demen miara doang tapi nggak Iya, diurus. itu juga. Iya. demen tapi nggak diurus gitu kan. Itu dan dia menamakan dirinya as a pet lover. Mertua gue tuh suka burung, gue nggak ngerti lah jenis-jenis burungnya. Kalau burung kan ribet juga ya, lo sarung-sarungin gitu tiap malam dimandiin. Tapi pas ada flu burung ya, Jadi terus bu- mertua gue kasih Yang kasih ngeri ke kan? orang. Udah habis itu mertua gue nggak piara lagi. Mertua gue juga demen, mertua cewek gue demen anjing. Tuh, mertua cowok gue burung. Kakak gue pernah melihara kura-kura juga. Gue juga ada kura-kura no. Lucu deh. Jadi kura-kuranya nanti dibersihin, terus nanti kolamnya dibersihin, masukin lagi. Dan waktu dia mati ya, kakak gue juga sedih loh. Karena emang dari cuman kecil gitu, Iya. gede gitu ya. Tapi sekarang lagi ngetren kura-kura yang gede banget itu loh. Gue nggak tahu kura-kura Penyu. jenis bukan penyu, kura-kura ada deh. Penyu di laut. Kura-kura. Bayangan gue gede gitu. Iya gede. Apa gue nggak tahu jenis. Apalah gitu. Iya jenisnya ya. Sekarang lagi banyak dan ya tapi itu yang kura-kura gede itu sekarang banyak banget loh. Iya. Dan itu juga dipanggil tuh juga dateng loh. Iya. Tapi gue geli sama kura-kura. Iya. Lo kalau lihat. Gue lebih geli bunglon sih dibanding. Iya gue juga suka sih. Udahlah. Ya udahlah. Ya pokoknya intinya untuk DSS pasti banyak lah. Banyak banget, ini emang lagi booming banget nih yang punya pet sebenarnya saat ini ya. Booming banget dan seneng banget gitu kalau misalnya orang udah sadar untuk menyayangi binatang, jangan lagi untuk menyiksa binatang gitu kan. Karena nggak suka ya udah gitu. iya, sayangi mereka karena mereka punya perasaan. Contohnya tuh kayak kemarin yang viral tuh gajah. Aduh, itu sedih banget si ibu gajah yang anaknya ketabrak truk. Itu sedih banget. Iya sih. Dia nungguin anaknya dievakuasi gitu. Dan gue baca ya sampai pas anaknya dievakuasi tuh matanya dia ditutup. Iya. Iya. Bener. Iya, ditutup. Jadi jangan sampai dia Iya. itu aduh, dan kan gajah itu mengandung anaknya berapa bulan? 22 bulan apa hampir 2 tahun. 2 tahun. Oh. Kebayang nggak? Jadi Oh. gue tuh yang ngebaca beritanya tuh sedih banget. Terus pas si anaknya dibawa itu ibunya ditaruh di belakang kan, sampai dia menjadi simbol kan. Waktu kejadian kemarin tuh pas Malaysia, deket tuh, ya? iya Malaysia. Oh. Itu tuh deket dengan Hari International Mother's Day, sampai si gajah itu sama anaknya dijadiin simbol. Oh gitu. Iya, karena itu viral banget. Makanya kan persahabatan itu nggak hanya antar manusia gitu, tapi dengan makhluk hidup yaitu binatang. Bahkan Ya. nyokap gue dulu suka bercocok tanam, jadi tanaman yang di depan rumah tuh dia suka ngorek-ngorek gitu, terus
daunnya digini-giniin. Tapi emang bener loh. Sekarang ya, pokoknya zaman-zaman COVID deh, kan semua pada miara tanaman tuh. Oh iya kan? Monstera. Ini juga temen gue cerita, tiba-tiba hobinya jadi suka tanaman, tanamannya diajak ngomong. Iya. Bener, digini-giniin, dielus-elus Gue gitu. baru nggak bahwa tanaman itu ternyata mempunyai ini juga insting loh. Feeling, perasaan. Oh my god, ya itulah ya. Cerita. ada makhluk hidup di dunia ini. Cerita. Kesedihan dan kesenangan lah ya. Iya. Memiara binatang. Suka dukanya lah. Ya suka Iya. duka, Iya, kesedihan, iya, kesenangan. So, best friend, please stop animal abuse. Ya, betul. Sayangi lingkungan kita, berusaha melestarikan lingkungan kita dengan baik karena kita hidup berdampingan itu nggak cuma sama manusia tapi juga dengan makhluk hidup yang lain. Kalau BSS Friend punya cerita, please dong tulis di komen YouTube kita ya. Betul. Nanti kita akan baca, kita bisa Ya. reply. Ya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa untuk follow IG kita, TikTok, lagi. Spotify, Facebook, Apa lagi? terus Instagram. ya subscribe YouTube. Oh, Jangan oke. cuma dinonton tapi di subscribe. And Ya and share. And sama like. yang lain. Banyak ya permintaan kita, maaf ya. Oke, sampai sini dulu ya BSS Friend. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Betul. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye. Emang siapa